Halo, hari ini saya akan sharing salah satu skill saya, di mana saya akan menggunakan baca wajah secara saintifik. Dan ilmu ini nggak banyak orang yang tahu. Ilmu ini kebetulan saya sengaja belajar ke Amerika khusus untuk dapat bisa mencari partner hidup, partner bisnis, atau juga untuk bernegosiasi. Dan hari ini saya akan praktekkan terhadap dua orang yang sekarang lagi nge-booming banget, Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kita mulai dulu ke Lesti Kejora. Apabila Anda lihat wajahnya, saya akan mulai dari atas ya, di mana dari bentuk jidatnya. Lesti Kejora memiliki bentuk jidat yang lurus, sehingga Anda bisa mengetahui bahwa Lesti Kejora dalam berpikir, dia membutuhkan step by step. Dia perlu tahu, apa sih step dan prosedur dari ketika dia melakukan sesuatu. Kalau Anda langsung bicara ujungnya aja, mungkin aja dia tidak bisa nangkep. Atau dia nggak memilih hal itu cocok buat dirinya. Tapi kalau kita lihat dari matanya, di mana matanya sangat-sangat magnetik ya. Karena mata yang besar itu menunjukkan magnetik. Di mana mata yang besar tentunya akan membuat seseorang tertarik. Mata yang besar akan membuat seseorang nyaman. Mata yang besar akan membuat orang drawn out. Mau ketemu, mau gaul, mau berbagi dengan dia. Dan Lesti memiliki sebuah talenta yang mungkin nggak banyak orang tahu, di mana dia ini bagus dalam menulis. Atau membuat sebuah puisi, atau bisa saja dia juga, boleh saya bilang, dia menulis sebuah diary. Atau menulis lagu, saya nggak tahu. Dan ini bisa kelihatan dari kelopak matanya. Dan Lesti juga seseorang yang walaupun dia prosedural, tapi dia orangnya to the point. Jadi belak-belakan. Dia perlu mengetahui prosedurnya, dia perlu tahu step by step-nya, tapi dia dalam menyampaikan sesuatu, dia akan langsung to the point. Ujungnya apa sih? Belak-belakan aja. Dan dari bentuk hidungnya kita bisa lihat bahwa ketika Lesti peduli dengan seseorang, dia akan sangat peduli. Tetapi kepeduliannya hanya kepada orang-orang tertentu. Orang-orang yang dekat saja sama dia. Dan buat dia, kedekatan secara fisik sama dengan kedekatan secara emosi. Jadi ada beberapa orang yang bilang kalau long distance relationship itu nggak berjalan. Nah buat Lesti, long distance atau hubungan jarak jauh itu juga nggak bisa buat dia. Karena kedekatan fisik sama dengan kedekatan emosi buat dia. Dan bentuk hidungnya menunjukkan bahwa dia cocok sekali untuk peduli dengan atau care atau berada di dalam industri service. Lesti juga orangnya, ini juga saya lihat dari bentuk hidungnya, adalah seseorang yang sedikit pengen tahu, penasaran, mau tahu aja gitu. Suka mencari-cari informasi, dalam tanda kutip agak kepo, tapi kepo secara positif ya. Dan tentunya orangnya sangat mandiri, di mana saya bisa melihat dari lubang hidungnya. Orangnya sangat mandiri, hidupnya mungkin sudah dari kecil, dari dulu, dia sudah biasa untuk mencari uang sendiri. Dan selain itu, kalau saya lihat dari dia punya mata juga, Lesti adalah seseorang yang teliti, memperhatikan hal-hal yang detail. Karena jarak antara mata kiri dengan kanannya itu nggak terlalu jauh. Dan ini menarik sekali, Dan juga kalau kita lihat antara perbandingan antara mata kiri dengan mata kanannya, di mana mata kiri dengan mata kanannya itu nggak terlalu balance, di mana yang sebelah kiri itu agak sedikit lebih tinggi, unggul slope-nya, dan kita bisa tahu bahwa dia adalah seseorang yang kreatif. Seseorang yang bisa thinking outside the box. Apalagi dikombinasikan dengan bentuk jidatnya, di mana jidatnya itu memiliki bentuk yang cukup bulat, sehingga menunjukkan bahwa dia seseorang yang jago berimajinasi. Dari bentuk pipinya, Lesti adalah seseorang yang suka mencoba-coba. Suka jalan-jalan, dalam arti kata berpetualang, nyoba hal baru,
Tapi tentu saja kalau saya lihat dari tangannya, dalam memutuskan sesuatu, dia perlu mengetahui step by step-nya. Jadi suka nyoba tetapi berhati-hati. Ada yang rem lah setidak-tidaknya. Karena pertimbangannya banyak. Sehingga mungkin aja di dalam hidupnya Lesti juga terkadang ada konflik dalam dirinya. Lesti adalah seseorang yang cukup suka ngebantu orang lain. Dimana kelihatan dari bibir bawahnya yang cukup tebal. Suka ngebantu orang lain. Mungkin bukan dengan uang, tetapi bisa saja dengan servis, dengan mendengarkan orang. Karena dikombinasikan dengan hidungnya yang peduli kepada orang lain, saya rasa teman-teman dia bisa saja dengan happy ngedengerin curhatnya. Dari bentuk dagunya, Lesti adalah seseorang yang kalau mau sesuatu, dia akan mengejar hal tersebut. Dia adalah seseorang yang memiliki determinasi yang tinggi sekali. Dia adalah seseorang yang bisa ngejar apa yang dia mau. Dia adalah seseorang yang ketika dia mau sesuatu, dia harus dapetin. Dan mungkin saja kalau dilihat dari keseluruhan wajahnya, ada kesan bahwa Lesti mungkin saja dalam hidup banyak perjuangan ya, banyak tantangan dalam hidupnya. Banyak sekali tantangan dalam hidupnya yang dialamin mungkin semenjak kecil, karena itu dia juga menjadi seseorang yang mandiri. Dan satu hal yang mungkin juga cukup menarik di sini adalah kalau Anda lihat di samping wajahnya ada sebuah lekukan di pipinya, di mana lekukan tersebut menunjukkan bahwa Lesti adalah seseorang yang mampu untuk membuat lawan bicaranya percaya atau mendengarkan apa yang dia katakan. Karena dia memiliki the line of influence. So, Lesti Kejora tentunya cocok banget jadi artis. Kenapa? Karena orang suka dengan dia. Orang tertarik dengan matanya yang besar. Kemudian dia memiliki sebuah personalitas yang magnetik, sudah pasti. Orang suka mendengarkan apa yang dia katakan. Dan ceplas-ceplosnya atau to the point-nya juga membuat orang merasa, real banget. Dan etos kerjanya, saya rasa kalau memang dia pengen sukses atau tambah sukses, itu akan dapat dia kejar. Dan bukan hanya mengejar secara sembarangan, tetapi dengan perhitungan yang baik. So, cocok banget untuk menjadi seorang artis. Kalau kita bicara mungkin hidup setelah artis atau mungkin ketika Lesti pengen membuat sebuah bisnis, saya merekomendasikan Lesti untuk berbisnis di bidang edukasi. Kenapa? Karena dia peduli. Selain itu juga di bidang kesehatan, atau boleh dikata adalah klinik kecantikan. Lesti memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang detail dan prosedural. Sehingga klinik kecantikan yang dimiliki oleh Lesti di masa depan akan bisa berfokus kepada sesuatu yang detail. Dan tentunya itu yang penting. Dan dikarenakan prosedur buat dia penting, sehingga bisnis yang dijalankan oleh Lesti kemungkinan akan sesuai dengan prosedur. Oke, jadi ini tentang personality, tentang Lesti Kejora. Dan sekarang kita akan bicara tentang partnernya yang juga disebut kokonya, yang juga sangat-sangat viral, Rizky Billar. Nah, kalau kita lihat, Rizky Billar memiliki sebuah personality yang agak sedikit berbeda ya. Agak sedikit berbeda dengan Lesti Kejora, di mana apabila kita lihat dari atas, dia memiliki jidat yang sedikit lebih miring dibandingkan Lesti Kejora. Artinya apa? Artinya adalah dia adalah seseorang yang tidak terlalu peduli akan prosedur, tetapi akan ingin lebih suka kalau segala sesuatunya itu langsung ujungnya aja. Ya udah deh, cepetnya maunya apa sih? Apa sih yang kita harus lakukan untuk mendapatkan ini? Prosesnya nggak perlu terlalu tahu. Dan ini adalah Rizky Billar. Dia adalah seseorang yang berpikir secara cepat, berpikir secara quick thinking.
Dan menarik sekali untuk ketika pengen memutuskan sesuatu lebih cepat. Rizky juga adalah seseorang yang sangat idealis. Dalam arti kata, dia memiliki dunia dia sendiri, dia memiliki dunia sesuai dengan dunia idealnya dia, di mana orang-orang tertentu mungkin aja tidak terlalu cocok dengan keidealismen dia. Tetapi orang yang idealis ini sendiri sebetulnya sangat cocok untuk mengejar mimpinya. Dan merupakan salah satu ingredient atau salah satu bahan untuk menjadi seseorang yang sukses. Untuk menjadi seseorang yang original dan kreatif. Rizky selain itu juga memiliki jarak mata dengan jarak alisnya yang cukup dekat, di mana hal tersebut akan membuat orang suka dengan dia. Karena terlihat sangat ramah. Dan kalau Anda lihat di banyak aktor-aktor pria, seperti Tom Cruise sebagai contoh, jarak mata dengan alis itu sangat nempel. Di olahragawan juga yang sangat terkenal, David Beckham, juga memiliki kriteria seperti itu. Jadi, cewek-cewek pada suka deh. Karena ya memang terlihat homey, terlihat akrab, dan bisa juga terlihat bahwa Rizky ini adalah seseorang yang memang juga suka sentuhan. Jadi orang-orang dengan tipe mata dan alis seperti ini adalah seseorang yang suka sentuhan. Seseorang yang, ya kalau namanya saya datang ketemu dia, saya bilang, "Hey bro, apa kabar?" Saya tepok, dia akan suka. Dan sentuhan buat dia adalah sesuatu yang penting. Tapi, dan juga mudah akrab dengan orang lain. Rizky juga memiliki kecenderungan untuk teliti dalam banyak hal. Lebih bisa melihat hal-hal yang kecil, hal-hal yang detail, tetapi tentunya dia bukanlah seseorang yang terlalu suka mengkritik. Jadi dia bisa lihat tuh apa hal-hal yang salah, tetapi dia tidak suka mengkritik akan hal-hal tersebut. Jadi untuk hidup dengan dia akan tahu, tetapi dia nggak ngekritik Anda. Jadi boleh dibilang adalah seseorang yang ideal untuk hidup bersama. Dari bentuk hidungnya, Rizky adalah seseorang yang bagus dalam bidang administrasi atau keuangan. Administrasi atau keuangan adalah sesuatu yang dia bisa handle. Dan dia memiliki karakter sebagai seorang pemimpin. Dia bisa menghandle Anda, dia bisa membantu Anda karena dia memiliki karakter sebagai seorang pemimpin. Keuangan adalah hal yang penting buat dia. Financial adalah hal yang penting buat dia. Manager atau sebagai direktur bisa saja menjadi karakter pilihan buat dia di masa depan. Rizky juga memiliki karakter yang to the point. To the point, tidak to the point Lesti, tetapi cukup to the point. Sehingga nggak banyak hal-hal yang disembunyikan olehnya, dan dia akan langsung berbicara apa sih apa sih yang dia inginkan. Untuk Rizky sendiri, Rizky orangnya suka menolong, tetapi mungkin lebih banyak menolong dari sisi service, dari sisi tenaga, dari sisi advice, bukan dalam bentuk uang. Karena ketika dikombinasikan dengan bentuk hidungnya, uang adalah sesuatu yang penting buat dia. Selain itu, kalau kita lihat dari proporsi wajahnya, Rizky Bilar sendiri adalah seseorang yang memiliki energi yang tinggi. Kita bisa lihat bahwa di bagian dari bawah hidungnya ke sampai dagu, itu merupakan sebuah proporsi yang cukup besar dari wajah Rizky Bilar ini sendiri. Sehingga bisa jadi dia merupakan seseorang yang fanatik dalam melakukan olahraga. Seseorang yang memang demen banget olahraga, memiliki energi yang kuat, dan ya ini adalah dia. Jadi seseorang dengan karakter yang menarik, sangat menarik, dan juga mungkin banyak orang yang akan bertanya kepada saya bahwa gimana nih coach mengenai Rizky dengan Lesti. Nah, saya akan coba bacakan. Rizky dengan Lesti, apabila kita lihat dari
bentuk wajahnya mungkin memiliki compatibility 50-60%. Di mana idealnya adalah 70% kompatibilitas. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang berpasangan, tentunya apabila memiliki kompatibilitas 90-100%, dalam arti kata sifatnya sangat mirip sekali, itu tidaklah terlalu bagus. Karena tentunya manusia juga membutuhkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menarik. Sesuatu hal yang berbeda, bukan hanya kita mencari pasangan dengan sifat yang 100% sama dengan kita. Tetapi persamaan antara Lesti dengan Rizky bisa dibilang hanya 50-60%, di mana agak sedikit perlu dipertinggi, perlu diperbanyak. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya mungkin yang satu hal yang sangat menonjol adalah cara pemikirannya agak sedikit berbeda. Rizky di satu pihak pengen segala sesuatunya cepat, pengen tahu ujungnya aja. Sedangkan Lesti perlu mengetahui step by step-nya. Dan belum lagi, kalau kita bicara tentang Lesti, Lesti juga seseorang yang memiliki tingkat kepedulian tinggi dan juga happy dan menunjukkan perasaannya secara total. Sedangkan di satu sisi, Rizky menganggap bahwa menunjukkan perasaan bukanlah sesuatu hal yang penting. Menunjukkan emosi bukanlah sesuatu hal yang penting. Dan ini mungkin harus perlu dibicarakan supaya bisa lebih kompatibel. Di dalam sebuah hubungan, Lesti akan lebih gigih untuk mendapatkan segala sesuatunya. Bukan hanya hubungan ya, tetapi sama juga di dalam bisnis atau dalam karir. Dan dia tidak akan berhenti sebelum dia bisa mendapatkannya. Tapi tentunya, tadi juga saya udah sharing mengenai bentuk tangannya. Lesti bukanlah seseorang yang juga berani mengambil resiko. Dia akan gigih mengejar, tapi dengan sebuah perhitungan. Sehingga ketika dia melihat bahwa tidak ada tanggapan baik, ya dengan apapun yang terjadi, dia akan kemudian ya mungkin berhenti ya. Mungkin berhenti walaupun hatinya masih ingin. Untuk Rizky mungkin akan lebih baik kalau dia bisa menunjukkan perasaannya dengan lebih baik. Sehingga membuat pasangannya atau calon pasangannya lebih nyaman. Karena dengan wajah seperti Rizky yang memiliki mata dekat dengan alis, dia akan banyak sekali menarik lawan jenisnya. Dan nggak banyak orang yang nyaman atau lawan jenis yang nyaman ketika pasangannya sering dikelilingi oleh lawan-lawan jenis. Dan ketika dia tidak menunjukkan perasaannya, mungkin saja ini akan membuat Lesti sedikit khawatir. So, hal-hal inilah yang perlu dibicarakan dari masing-masing pasangan atau antara Rizky dengan Lesti untuk bisa dapat lebih memperbaiki hubungan mereka. Dan kalau bisa sampai ke jenjang pernikahan. So, ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh scientific face reading atau baca wajah secara scientific. Dalam memilih partner bisnis, dalam memilih karyawan, tentunya Anda bisa gunakan teknik ini. Dan juga tentunya dalam negosiasi. So, kira-kira seperti itu. Ingat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Saya Coach Yudi Chandra, salam miliarder.